Hari Kamis lalu ya, Kamis tuh kita belajar tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kira-kira hubungannya apa aja? Kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya gimana? Atau jangan gitu deh, sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama punya aturan apa? Dia punya syarat ketentuan apa? Kalau pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, aturannya seperti apa? Kan kita kemarin udah belajar ya tentang sudut pusat, sudut keliling yang menghadap busur yang sama seperti apa aturannya. Masih simpan catatannya nggak? Ada 4 ya kemarin hubungan sudut pusat dan sudut keliling sifatnya seperti apa. Kita review dulu ya. Kalau udah review nanti Kabanar kasih latihan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Yang lain jangan lupa open cam, yang bisa open cam dan tidak ada terkendala open cam silakan open cam. Nah, ini kemarin kan Kamis kita belajar ini ya, 4 sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama kalau sudut pusat, ya, sudut pusat dan sudut keliling dia menghadap busur yang sama, maka aturannya sudut pusatnya itu berarti 2 kali besarnya sudut keliling. Kalau menghadap busur yang sama, baik sudut pusat atau sudut keliling, maka dia punya aturan sudut pusatnya 2 kali sudut kelilingnya. Ya. Kalau sudut kelilingnya 40, berarti sudut pusatnya berapa? 80. 80, good. Aman ya? Kita review bentar yang hari Kamis. Nah, lalu kemudian yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kalau ada banyak kayak gini, sudut kelilingnya ada alfa, beta, theta, menghadap busur yang sama dengan kesemuanya gitu ya, tiga-tiganya menghadap busur yang sama, maka dipastikan dia besarannya sama untuk masing-masing sudut kelilingnya. Untuk case ini kemarin besar sudut kelilingnya berapa semua? 50 derajat. 50 derajat. Ikut ya, aman ya? Kenapa 50? Karena sudut pusatnya juga menghadap busur AC. Busur sudut pusatnya 100, berarti kalau tadi aturan pertama, maka sudut keliling juga yang menghadap sudut pusat itu berarti busurnya sama, berarti 50 derajat setengahnya ya. Itu yang kedua. Kita review bentar ya, sebelum masuk latihan soal. Lalu kemudian sudut keliling yang menghadap diameter itu pasti 90 derajat. Oke. Dipastikan sudut keliling yang menghadap diameter itu 90 derajat. Kalian nggak perlu bingung lagi. Gitu ya. Alfa, beta, theta ini menghadap ke diameter semua. Maka dipastikan masing-masing eh, besarnya 90 derajat. Ya. Oke, yuk lanjut. Yang keempat, kalau ada 2 sudut pusat punya besar sudutnya sama, maka dipastikan panjang busurnya juga sama. Kalau ada 2 sudut besar yang punya besar sudutnya sama, maka dipastikan panjang busurnya sama. Ya, kedua-duanya. Oke. Ingat, sudut pusat itu hampir mirip dengan sudut juring, dengan juring ya. Dibatasi oleh 2 jari-jari, lalu di depannya daerahnya namanya busur. Itu hampir mirip sama si juringnya. Ya, yuk lanjut yuk. Kita latihan soalnya. Siapin catatannya sama alat tulisnya. Kita mau latihan. Kak Bandar kasih clue. Adik-adik bisa cermati dulu gambarnya, jangan buru-buru. Karena di pertanyaan Kak Bandar itu ada beberapa jebakan. Ya, cermati gambarnya aja yuk. Nah, coba lihat nomor 1 ini. Kira-kira kalau Kak Bandar tanya dari gambar yang pertama, sebelah kiri ini, besar sudut A-nya berapa, besar sudut B-nya berapa? Silakan dicerna dulu ya. Kak Bandar kasih waktu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Berarti 10 lewat 2 atau sampai 10 lewat 5 kita bahas. Oke. Cermati gambarnya, amati
sudut A dan sudut B yang ditanya, berapa besar? Ya, aman ya? Oke. Kalau udah dapat jawabannya boleh ketikin di chat. Ya, sambil Kak Bandar invite teman-temannya ini. Yang banyak tuh yang belum join. Oke. Sip. Buat yang baru join, silakan adik-adik lihat latihan ini. Tadi di awal kami sudah review. Buat yang baru join ya, silakan lihat eh, latihan yang pertama ini. Yang ditanyakan adalah besar sudut A dan sudut B-nya berapa? Silakan dijawab ya sampai 10 lewat 5 berarti ya. Jadi buat yang baru join, amati pakai sifat-sifat kemarin yang udah kita pelajari di awal untuk mencari besar sudut yang ada di sini di layar. Oke ya. Ada pertanyaan buat yang baru join? Aman ya? Jadi kerjakan cari sudut A dan sudut B itu besarnya berapa yang ada di gambar. Sampai 10 lewat 5 ya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Sambil kabar dari absen kalian ya. Hari ini lumayan yang hadir ada 23 orang berarti ya. Oke, mantap. Ada yang sudah dapat jawabannya? Sudut A-nya berapa, sudut B-nya berapa? Kalau ada yang bingung boleh bertanya ya, mumpung kita masih lagi. Fokus sama gambar lingkaran dan gambar segitiganya.
Dari gambar segitiganya atau gambar lingkarannya dulu. Sudut yang diketahui itu sudut apa? Sudut A sama dengan sudut B, setengah dari 100. Oke, berarti Patrick pakai aturan bahwa sudut A dan sudut B ini sudut keliling. Iya. Oke, nah sekarang fokus sama 100 derajatnya. 100 derajatnya itu menghadap busur mana? 100 derajatnya menghadap busur apa? Kan kita pengen AB. busur AB. Oke, busur AB ya. Nah, sekarang lihat sudut A dan sudut B kan menurut Patrick itu dia sudut keliling. Betul, letaknya di kelilingnya. Tapi ingat, sudut keliling itu dibatasi oleh apa? Sudut keliling itu dibatasi oleh apa? Ciri-ciri sudut keliling. Selain letaknya di keliling lingkarannya, kan ada syarat kedua yang harus dipenuhi kan? Dibatasi oleh apa sudut keliling itu? Dua jari-jari. Kalau yang dua jari-jari berarti itu sudut pusat dong. Dua tali busur yang berupa tongkol. Nah, iya. Garis AB-nya betul tali busur. Tapi yang jadi pertanyaan kita fokus ke sudut A dulu ya. Kak Badar mau coba aja kalian eh, kita ini identifikasi sudut A dan sudut B. Sudut A dulu ya. Ini kan tali busur betul. Ini betul tali busur ya. Ingat, syarat sudut keliling itu kan terbentuk dari dua tali busur. Satu udah. Apakah ini tali busur juga? Tali busur bukan. OA dan OB ini tali busur bukan. Tali busur Bukan. bukan. Lalu apa OA-nya? Jari-jari. Berarti OB juga jari-jari. Ya. Ya kan? Oke. Berarti secara apa? Persyaratan sebuah sudut keliling berarti ada satu syarat yang nggak terpenuhi. Artinya nggak bisa. Ya kan? Itu jadinya segitiga sama dengan 180 derajat. Yes. Berarti sudut A dan sudut B bukan kriteria sudut keliling ya, walaupun letaknya di kelilingnya. Nangkap nggak? Bisa dipahami nggak? Iya, Kak. Iya, aman ya. Jadi karena OA dan OB ini adalah jari-jari, maka dipastikan ini adalah segitiga sama kaki. Ya, maka aturan hubungan sudut pusat dan sudut keliling di sini gugur karena sudut kelilingnya tidak memenuhi kriteria. Ya kan? Maka kita skip pakai aturan segitiga. Satu segitiga tadi kata Patrick 180 derajat. Oke. Nah, kalau satu segitiga 180 derajat dan ini adalah segitiga sama kaki, aturan segitiga sama kaki seperti apa? Segitiga ABC itu segitiga sama kaki ya. ABC-nya totalnya berarti 180 derajat. Segitiga sama kaki berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Atau sudut O ya, ABO ya. Bukan ABC, ABO aja. Karena ini O nih ya. Oke, sudut A, sudut B-nya yang mau kita cari, sudut O-nya itu 100 derajat. Nah, segitiga sama kaki. Aturan khususnya buat segitiga sama kaki seperti apa? Namanya sama kaki, berarti selain panjang kakinya sama,
Apalagi yang sama? Derajatnya sama. Sudut A dan Sudut sudut di B kaki, sama. sudut di kakinya ini sama. Berarti kira-kira kalau sama, A dan B besarnya berapa? 40-an. Ya, sudut A tambah sudut B. 100-nya pindahin dulu ke saya. Berarti ini 180 dikurang 100 dulu ya. Sama dengan sudut A ditambah sudut B. Berarti 80 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B. Nah, karena mereka besar sudutnya sama, maka 80 derajat ini 80 derajat ini bagi dua aja, kan sama kan? Biar adil bagi dua aja, berarti 80 derajat dibagi dua, itu sama dengan sudut A, sama juga dengan sudut B. 80 bagi dua, 40 ya. Jadi masing-masing sudut A-nya 40, sudut B-nya 40. Oke. Aman ya sampai sini ya? Dari tadi awal kabar spill bahwa ini ada jebakannya. Jadi amati gambarnya dengan teliti. Oke. Sampai sini siapa yang masih bingung? Identifikasi sudut kelilingnya nggak cuma bisa dilihat bahwa dia dari letak sudutnya itu ada di kelilingnya, tapi ada syarat kedua yang mengikuti. Harus dibentuk dari dua tali busur. Nggak bisa cuma satu, harus dua. Oke, aman sampai sini? Ada pertanyaan? Aman. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Gampang kan soalnya, kalau identifikasinya benar pasti kita bisa ngerjainnya dengan mudah. Oke, gambar kedua. Silakan coba lihat gambar yang kedua. Yang sebelah kanan ya. Yang ditanyakan adalah sudut C, besarnya berapa sudut C? Perhatikan gambarnya, ini pernah kita bahas di tentang hubungan sudut pusat dan sudut refleks. Coba lihat catatan hubungan sudut pusat dan sudut refleks. Ini gambarnya persis mirip waktu Kabander kasih. Kalau adik-adik simpan catatannya atau screenshotannya, coba lihat hubungan antara sudut pusat dan sudut refleksnya. Seperti apa? Yang mana sudut refleks? Jo. Yang itu yang soal itu. Iya, tapi Tapi bukan ditanya sudut refleksnya, yang ditanyakan adalah sudut C-nya. Oke, makanya Kak Bandar kasih spill materinya kemarin yang tentang sudut refleks. Coba kalian buka catatan. Gambarnya mirip, gitu ya. Gambarnya mirip yang dengan materi sudut refleks kemarin. Hubungan sudut pusat dan sudut refleks. Mirip banget.
Ada yang bisa. Ada yang bisa. Gambarnya udah dibuka belum yang tentang
Sudut refleks dan sudut pusat. Materi kemarin. Sudah. Oke. Hubungannya seperti apa jadi? Untuk sudut C-nya seperti apa? Cari sudut refleksinya dulu dari sudut O. Yang penting Oke. berhadapan. Nah, Sudut refleksinya dari O 260 dari derajat lingkaran penuhnya. Habis oke. itu, untuk cari sudut kelilingnya tinggal sudut refleksi dibagi dua aja. Tidak total. Oke. Sudut C-nya berarti setengah sudut refleks gitu. Ya, Oke. Good. Jadi karena sudut pusatnya 100 derajat, ini tuh sudut pusat, adik-adik. Nah, untuk nyari C-nya, kita harus tahu dulu sudut refleksnya berapa. Ya, berarti ini sudut refleksnya kan sudut pusat ditambah sudut refleks itu kan harus 360 derajat atau satu cycle ya. Berarti 260 derajat. Ya kan? Maka hubungan antara sudut refleks dengan sudut C, berarti sudut C itu sama aja setengah sudut refleksnya. Atau setengah dari 260. Berarti 130 derajat. Oke, berarti ini 130 derajat. Sudut C-nya. Oke, thank you, Pep. Jadi sejauh ini adik-adik kalian kalau apa materi-materi penting bisa kalian screenshot atau kalian bikin catatan ulang lagi di buku ya. Supaya nanti kalau ada soal yang mirip mungkin gambarnya dengan seperti ini, nanti kalian bisa kerjakan dengan baik lagi ya. Yuk lanjut ya, nomor berikutnya. Berarti yang ini udah aman ya, udah dicatat ya. Yuk. Nah, silakan pilih nomor 1A, 1B, 1C, atau 1D. Yang diminta dari 1A sampai 1D itu adalah tentukan nilai sudut X-nya berapa. Tentukan nilai sudut X. Di masing-masing A, B, C, D itu ada tulisan X di situ. Adik-adik boleh pilih. Pilih yang paling kalian rasa gampang. Antara nomor A, B, C, atau D. Ya, sampai 1025 ya. Nanti 1025 kita bahas. Yang diminta nilai X-nya. Jelas ya? Sifatnya ini bisa dipakai. 4 sifat kemarin itu bisa dipakai. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ini bisa dipakai. Oke? Silakan dicoba dulu adik-adik.
Oke, 1A ada yang bisa. Nilai X-nya berapa? Ada yang bisa nggak? X-nya itu sudut apa? Sudut keliling. Menghadap kemana? Menghadap tali busur AB. Bukan kali busur. Kalau dia garis yang melewati titik pusat namanya apa? Garis AB ini bukan tali busur. Diameter. Karena dia lewat diameter. Oke. Maka kalau dia sudut pusat yang menghadap diameter 90. 90 derajat. Oke. Identifikasinya gitu ya adik-adik ya. Aman sampai sejauh ini? Aman. Oke, 1B sekarang. Nilai X-nya berapa? X-nya menghadap kemana? Bukan ke diameter kan, ini bukan diameter nih. Yang menghadap diameter itu sebetulnya sudut B, tapi kalau sudut B-nya full. Ini kan B-nya cuma sampai sini ya. Untuk kalau full, dia baru sudut B itu menghadap diameter. Oke. Yuk. Lihat ke segitiganya, fokus ke segitiganya. Kira-kira ini segitiga apa sih? Siku-siku. Hmm? Layangan. Tapi Yang segitiga BCD ya. Fokus ke segitiga BCD. Segitiga BCD. Kira-kira segitiga apa? Sama kaki. Tipis jawabannya. Selain sama kaki sama apa? Tidak beraturan. Sama sisi. Gitu, Jo. Ya, jadi ini segitiga sama sisi BCD-nya. Jadi di setiap sudutnya besar sudutnya sama kan? Berarti kan kalau sama sisi. Berarti masing-masing berapa? Besar sudutnya. 60, 60, 60. Oke, berarti sudut C berapa? 60. 60. Ini juga 60. Oke, identifikasinya harus lebih jeli ya adik-adik lihat gambar. Lanjut ke yang C. Yang C itu coba lihat. Sekarang kita mainkan di sini. Oke. Yang ada angkanya dulu ya, 23 derajat. Sudut A, sudut B, sudut O-nya berapa? Fokus ke segitiga A, B, O. Sudut A-nya kan itu 23 derajat. Sudut B-nya berapa berarti? ABO itu segitiga apa? Siku-siku. Hati-hati lihat gambarnya. Dari O ke A itu apa? Tali busur atau jari-jari? Jari-jari ya. Jari-jari juga. Berarti sudut B-nya berapa? 23. 3. Oke. Nah, sekarang fokus ke gini. A ini kan kepotong segini doang kan? Sebetulnya A itu kan dari sini ke sini, full. 90. 90. Kenapa 90? Tegak lurus. Bukan. Sudut A-nya menghadap kemana? Kalau full ya. Kalau sudut A-nya full, menghadap kemana dia? Kak Bandar bikin ilustrasinya gini. Ini ya. Ini garis AB. Oke. Lalu ini AC. Lalu ini BC. Nah, BC ini apa?
BC ini garis apa? Garis diameter. Di diameter, karena lewat titik pusatnya. Jadi sudut A ini sudut yang menghadap, Diameter. berarti 90 derajat ya, kalau full. Cuman kan kepotong 23 derajat, jadi sebelahnya berapa? Kalau fullnya 90, kepotong 23, berapa? 67. 67. Oke ya. Aman ya. OA jari-jari, OC jari-jari enggak? Sekarang fokus ke segitiga ACO. Sudut A-nya 67. OC-nya jari-jari bukan? Iya. Berarti ini segitiga sama? OA-nya jari-jari, OC-nya jari-jari, berarti segitiga sama apa? Kaki. Kaki. Berarti X-nya berapa? 23. Hah? 67. Oh iya. 67 juga. 23 kan miliknya si AOB. Ya kan? Kalau udah ngomongin AOC, AOB-nya lepas. Tinggal AOC-nya doang yang tahu. Gitu ya. Aman ya? Dapat ya? Yuk. 1D sekarang. Ini ada lambang apa nih? Sama kaki. Sama kaki. Berarti sudut X ini sama ya nanti ya? Sudut X sama dengan sudut Y. Nanti besarnya berapa? Gampang ini. Sekarang fokus jangan ke X-nya dulu. Lihat sudut Z. Sudut Z itu menghadap kemana? Diameter. Berarti berapa derajat? 90. 90 ya Z-nya ya. Maka X-nya berapa berarti? 45. 45, 45. Oke. Aman kan? Beres. Jadi harus jeli lihat gambarnya adik-adik. Jangan sampai terkecoh gitu ya. Terutama buat yang nomor 1B. 1B itu kalian harus identifikasi ini segitiganya sama sisi atau bukan. Memang kalau untuk sudut apa dalam lingkaran tuh harus banyak latihan. Jadi Kak Bandar sengaja kasih konsepnya dulu, nanti baru ke latihan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai 6 soal ini, kita udah latihan 6 soal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nanti kita lanjut lagi hari Kamis. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak? Harus lebih jeli lagi lihat gambarnya, apakah itu jari-jari, tali busur, apakah itu sudut keliling, atau bukan. Gitu ya. Syarat-syaratnya harus dipenuhi semua. Ya, sudah bisa? Aman ya? Bisa, Kak. Yuk, kita absen yuk. Silakan open cam-nya. Thank you yang sudah open cam dari awal ya. Yuk, silakan open cam-nya. Kita mau absen yuk. Oke. Ini aja. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Kamis kita libur ya? Sorry. Kamis kita libur, berarti ketemunya Senin depan. Ya, oke. Bye-bye semuanya. Terima kasih, Pak. Yo, ya, sama-sama. Yo. Thank you Rian, thank you Sam.